Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, pimpinan-Mu dan kekuatan-Mu yang memampukan kami. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, survei dari Pew Research Center menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang termasuk kriteria negara paling beragama. Sekitar 96% responden menyatakan bahwa mereka adalah orang yang beragama. Tapi sayangnya, di sisi yang lain Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat korupsi yang serius. Ternyata beragama belum tentu membuat kita menjalani kehidupan yang benar. Dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-8 ini tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada perbedaan saudara antara beragama, religius, dan rohani. Orang yang beragama belum tentu religius, dan orang yang religius belum tentu rohani. Kita bisa punya KTP dengan tertulis di situ agama Kristen, tapi apakah kita ke gereja, membaca Alkitab? Apakah kita berdoa? Kalau kita tidak melakukan hal-hal itu, maka kita bukanlah orang yang religius. Tapi tidak sampai di religius saja. Kalau kita religius, rajin ibadah, rajin ke gereja, setiap minggu ke gereja, bahkan setiap hari ada ibadah-ibadah yang kita ikuti, ibadah keluarga, ibadah komsel, ibadah kolom, ibadah apapun juga, kita ikuti setiap hari. Kita religius, tapi belum tentu kita rohani. Apakah hidup kita sungguh-sungguh menghidupi firman? Apakah hidup kita sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Roh Kudus? Ataukah kita masih hidup secara duniawi? Kita masih dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa. Kita masih dikuasai oleh hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Masih dikuasai kesombongan, tidak mau mengampuni. Karakter masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu artinya kita belum memiliki kehidupan yang rohani secara sesungguhnya. Beragama itu baik, tapi beragama hanya identitas di atas kertas saja, atau hanya sebuah identitas lisan, atau identitas yang kita tunjukkan dengan aksesoris agama yang kita pakai. Tapi beragama tidak cukup, saudara. Religius itu baik. Kita melangkah lebih jauh dari sekedar beragama. Kita menjalankan kehidupan yang menunjukkan identitas kita. Kita beribadah, membaca Alkitab, kita berdoa, kita melayani. Tapi semuanya itu kalau tidak sungguh-sungguh dalam hubungan dengan Tuhan, kalau kita tidak punya persekutuan erat secara pribadi dengan Tuhan, kalau kita tidak punya kehidupan rohani yang berbuah, itu akan menjadi sia-sia. Orang yang rohani tetap pergi beribadah di gereja, tetap berdoa, membaca firman, tapi motivasinya sudah berubah secara total. Kita melakukannya bukan untuk menyogok Tuhan atau mencari validitas dari orang-orang, tapi kita melakukannya sebagai respons
terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Kalau kita hidup secara rohani, maka kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada buah roh dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan berhenti hanya di beragama. Jangan berhenti di posisi di mana kita dicap sebagai orang yang religius. Semuanya itu dapat dilihat dan dinilai oleh manusia. Tapi Tuhan menilai hati kita. Tuhan menilai apa yang di dalam kita. Tuhan tahu bagaimana isi hati dan pikiran kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah hati kita sungguh-sungguh dekat kepadanya, sehingga sungguh-sungguh ketika bibir kita memuliakan Tuhan, hati kita pun meninggikan namanya. Dan Tuhan tahu seluruhnya bahwa hati dan mulut kita serta perbuatan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang terus menerangi setiap langkah kami, menerangi hati kami, membuat kami mengerti lebih lagi akan kehendak-Mu. Bagaimana Engkau mau Tuhan supaya kami naik ke level, bukan hanya hidup beragama, bukan hanya sekedar religius, tapi sungguh-sungguh hidup secara rohani, dipimpin oleh Roh-Mu dan menghidupi firman-Mu, memiliki buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu Roh Kudus, ubahkan hati kami, baharui kami selalu, sehingga kehidupan kami seluruhnya berkenan kepadamu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu memulihkan. Ada semangat baru, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.